Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Salam jumpa, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk semakin mengenal, memahami kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang, karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, Allah ingin menuntun umatnya untuk semakin mengerti dan memahami bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam pengajaran iman Kristen, yang juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan, percaya atau tidak, ada banyak pengikut Yesus yang bisa melakukan dua hal yang bertentangan secara bersamaan dalam hidupnya. Contohnya, ada orang yang rajin melakukan peribadahan dan orang yang sama juga rajin melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Ada orang yang rajin menaikkan pujian dan penyembahan, tetapi orang yang sama juga rajin untuk memberikan cacian. Ada orang yang rajin memberi sumbangan hanya untuk sebuah pujian. Apakah ini bisa disebut sebagai kesalehan? Ya mungkin bisa saja ya. Namun ini adalah kesalehan yang penuh dengan kesalahan. Standar iman yang dikehendaki Allah dalam kehidupan orang Kristen sesungguhnya bukanlah kehidupan yang berbeda pada saat menghadap Allah dalam ibadah dan pada saat tidak sedang beribadah. Maka mari kita sama-sama menyadarinya bahwa keseluruhan hidup kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun seharusnya menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Allah hadir melalui Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan Babel. Tentunya
Kemungkinan-kemungkinan untuk menghadapi keadaan yang berbeda dan tidak sesuai dengan yang diharapkan pasti akan selalu ada. Kita tidak bisa menolak itu. Begitu juga dengan bangsa Israel pada saat itu. Di mana kita tahu bahwa kehidupan yang sudah begitu lama mereka jalani di Babel pasti akan sangat berbeda saat mereka kembali ke Yerusalem. Bahkan kehidupan mereka dulu sebelum dibuang ke Babel pun akan sangat berbeda dengan yang sekarang ketika mereka tiba kembali di Yerusalem. Namun dalam segala kemungkinan dan kenyataan tersebut, apa yang dilakukan Allah dalam kehidupan bangsa Israel adalah Allah selalu hadir dan Allah menghendaki agar bangsa Israel tetap mengingat identitas mereka. Bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah kepunyaan Allah. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Dalam Yesaya 58 ini disebutkan bahwa mereka adalah bangsa yang selalu beribadah kepada Allah setiap hari. Setiap hari mereka mencari Allah dan belajar tentang hukum-hukum yang benar. Mereka juga menjalankan ibadah puasa. Mereka sangat dekat dengan hal-hal yang rohani. Mereka sangat dekat dengan hal-hal peribadahan. Namun ada sesuatu hal yang sangat mengganjal dan sangat disayangkan, bahwa peribadahan dan puasa yang mereka lakukan itu bukanlah hal yang dikehendaki Allah. Ini merupakan suatu hal yang sia-sia, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melakukan banyak, kita berbuat banyak, tapi itu semua adalah hal yang tidak dikehendaki Allah. Tentunya Allah menghendaki kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bangsa Israel. Maka jemaat Tuhan, ini menjadi sebuah kenyataan yang harus kita renungkan sebagai evaluasi dalam keberimanan kita pada hari-hari ini. Ketika kita sudah berbuat untuk Allah, kita datang mencari Allah, kita beribadah kepada Allah, ingatlah bahwa semua itu akan menjadi sia-sia kalau fokusnya masih pada kepentingan pribadi kita. Kalau fokusnya masih pada kesenangan pribadi kita. Kita beribadah, namun kita lupa untuk siapa kita beribadah. Apa tujuan kita beribadah dan bagaimana kehidupan kita setelah beribadah. Kita melupakan sesuatu hal yang berharga. Bahwa tujuan dari segala hal yang kita lakukan termasuk ibadah adalah untuk kemuliaan Allah. Maka apa yang disampaikan firman Tuhan pada kita semua, pada ayat 9 sampai dengan 9b ya, sampai dengan 10, Allah menuntun umatnya untuk menjauhkan diri dari perlakuan dan sifat yang jahat, yang melukai, mengecilkan, menyepelekan dan menghancurkan orang lain. Keberadaan kita bukan untuk membuat orang semakin kecil, bukan untuk membuat kehidupan orang semakin rendah lalu hidup kita tinggi di atas. Tidak demikian. Perlakukanlah orang lain dengan baik dan kasihilah mereka sebagaimana kasih kita kepada Allah dan juga kepada diri kita sendiri. Kita dituntun oleh Allah untuk belajar dan berjuang menahan diri dari perbuatan yang mencelakakan orang lain, yang merugikan orang lain. Bahkan kita juga dituntun untuk menjauhkan diri dari ungkapan-ungkapan mencaci dan menyudutkan. Sebab sama seperti pelita yang memberi cahaya, demikian jugalah kehidupan umat Allah memberi cahaya dalam kegelapan dunia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya bahwa Ia akan mengubah kegelapan menjadi seperti rembang tengah hari. Kata rembang tengah hari menjelaskan keadaan yang tepat bagi matahari bersinar. Jemaat Tuhan, ayat ini mengarahkan semua orang Kristen, semua pengikut Yesus, semua orang beriman untuk membiasakan diri hidup di dalam kasih yang tulus bagi sesama. Tindakan ini bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk bersinar bagi Allah. Maka jangan tunggu nanti untuk bersinar. Lakukan sekarang. Karena sekarang adalah kesempatan yang terbaik untuk bersinar bagi Allah dan juga bagi orang lain.
Dalam Kidung Jemaat nomor 424 dikatakan, bersinar itulah kehendak Allah. Bersinar aku mau, bersinar terus. Terpujilah Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, Allah memberi kita sebuah jaminan penyertaan. Ini adalah hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah lupa untuk menyertai kita, Dia selalu ada. Pada ayat 11 dikatakan Tuhan akan menuntun, memuaskan dan membaharui. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri dalam melakukan tugas ilahinya. Bahkan Allah tidak melepaskan kita dengan tangan kosong untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Dia menuntun, Dia memuaskan, Dia membaharui kekuatan kita dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah Allah mempersiapkan kita untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam membangun, memperbaiki, dan membetulkan kehidupan kita di dalam diri kita maupun kehidupan di luar kita. Dan melalui ayat 13 sampai dengan 14 Allah mengingatkan kita kembali bagaimana kita menghormati hari peribadahan kepada Allah. Pada hari-hari di mana kita beribadah kepada Allah, biarlah seluruh hidup kita juga tertuju kepadanya. Begitu juga dengan hati, jiwa, dan pikiran kita. Dengan demikian, kita bisa menikmati kehadiran Allah yang memulihkan dan yang memberikan keteduhan. Dalam ayat 14 Allah kembali menegaskan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Benarlah bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya di mana kita berada dan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Allah, biarlah menjadi perenungan kita secara pribadi. Mari kita menempatkan Allah dengan benar dalam ibadah kita, dalam hidup kita, dan menempatkan hidup yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Dengan demikian hidup kita akan semakin bersinar dan menjadi terang, di mana kita sama-sama berjuang untuk memberikan bagian terbaik dari diri kita untuk kemuliaan Allah, mengasihi sesama dengan tulus, menjauhkan diri dari tindakan kejahatan, dan membiasakan diri untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Selamat beribadah, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur berkali-kali Tuhan senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami hidup di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan, semakin hari kami boleh semakin dibaharui, sehingga kami boleh semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya mereka semakin dikuatkan dalam menjalani segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat beriman untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.